Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati Puji Tuhan, praise the Lord, hanya amin. buat kamu aja, tapi kamu hidup juga buat orang lain. Kamu peduli orang tuamu, kamu peduli adik-adikmu, kamu peduli keponakanmu, kamu peduli sama orang-orang susah di sekitar kamu. Tuhan akan berkati kamu dan akan pernah berhenti. Anugerah dan penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Karena kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri. Amen. Kalau Anda mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama, bawa masalahmu sama Tuhan. Yang kedua, ngucap syukurlah. Karena dalam mengucap syukur, engkau mengizinkan Roh Allah bekerja. Yang terakhir, mulai hidup gak buat diri sendiri, tapi bagi hidupmu buat. Bucin boleh tidak? Apa itu bucin? Pasti beberapa di antara Anda bertanya begitu. Bucin artinya budak cinta. Istilah yang diberikan untuk orang-orang yang cinta mati terhadap seseorang, sehingga meski terus disakiti, dia tetap mencintai. Kedengarannya keren sekali ya. Tapi tahukah bahwa bucin itu membuat ego seseorang semakin jadi? Karena takut kehilangan, orang yang cinta mati mengalah terus. Padahal, tahukah Anda bahwa seseorang itu baru benar-benar sadar bahwa dia mencintai ketika dia kehilangan? Bucin akan berubah setelah menikah. Satu pelajaran penting adalah kita harus menghargai cinta. Jangan besar kepala kalau kita tahu kita dicintai oleh pasangan kita. Waktu masih muda, belum nikah, orang memperbudak cinta. Tetapi setelah tua dan sudah menikah, mereka tidak berdaya dan tidak bisa kemana-mana. Keadaan bisa terbalik. Apa arti kasih? Apa arti cinta menurut firman Tuhan? 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau Anda baca baik-baik ayat ini, terkesan ada pembelaan untuk para bucin. Orang-orang yang disakiti, dia tetap sabar. Ya meskipun mungkin punya pacar pelit, dia murah hati. Meskipun sering disakitin, pacarnya jalan sama orang lain, dia tidak cemburu. Dan ada pembelaan begini, bahwa dia sabar menanggung segala sesuatu. Tapi dengar baik, hubungan cinta yang sehat itu adalah saling mengasihi, saling mencintai. Kalau bucin, pasti ada salah satu yang dikorbankan, sementara satu jadi budak. Kita tidak boleh jadi budak siapapun kecuali hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Kita harus mengerti bahwa cinta yang dewasa itu mengerti tanggung jawab. Cinta itu mempunyai komitmen untuk saling berkorban, saling setia, saling memberi. Bukan hanya untuk satu, tapi untuk keduanya. Bucin tidak berlaku dalam janji nikah di hadapan Allah, karena janji harus dari keduanya, bukan dari satu saja. Saya mendengar sebuah kesaksian dari seseorang yang begitu menyesal setelah dia menikah. Dia baru tahu bahwa suami yang begitu dicintainya ternyata tidak mencintainya. Sangat menyakitkan karena dari sikap suaminya begitu sangat dingin, bahkan maaf tidak mau berhubungan intim, bahkan pisah kamar. Suaminya pulang larut malam dan sudah dipastikan suaminya punya yang lain. Lalu kenapa sang wanita ini tetap mau menikah?
Kalau memang tahu dari awal pria ini tidak terlalu cinta. Macam-macam alasannya, tapi yang saya sayangkan begini. Ketika cinta itu berat sebelah, sebaiknya didoakan kembali, reconsider, dipertimbangkan kembali, karena ujung dari bucin itu nggak akan bahagia. Orang yang egois dan tidak menghargai cinta tidak akan mengerti bagaimana mencintai orang lain. Tahukah Anda bahwa ketika seseorang kehilangan, justru di situ dia akan merasa dan dia akan sangat yakin dengan isi hatinya sendiri apakah dia benar-benar mencintai atau tidak. Satu hari saya diminta oleh Jojo waktu kami masih pacaran untuk memutuskan apakah saya mau menikah sama Jojo atau tidak. Karena ketika itu saya selalu ragu-ragu, saya selalu berpikir apakah Jojo yang terbaik buat saya, meskipun berulang kali didoakan tapi selalu ragu. Akhirnya saya diperhadapkan kepada sebuah pilihan yang tegas oleh Jojo waktu itu. Jojo bilang, putuskan hari ini, kamu mau sama saya atau sama yang lain. Justru di saat itulah saya menjadi sadar bahwa sebenarnya orang yang sungguh-sungguh saya cintai adalah Jojo. Jadi kalau Anda terus mengalah hanya karena Anda takut kehilangan, Anda nggak akan pernah tahu kesungguhan hati pasanganmu. Jadi sebaiknya beri dia waktu untuk yakin dengan hatinya sendiri, supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari. Mencintai tidak harus selalu memiliki. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Berbahagialah dalam hidup Anda hari ini kalau Anda harus melewati banyak tantangan, pergumulan. Karena disitulah imanmu akan bertumbuh. Kamu akan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu artinya baik maupun buruk. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, ketika kamu ditindas, dimanfaatkan, kamu diperdaya, ditekan, dianiaya, dihianati, ditinggalkan, dipermalukan sekalipun, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Tuhanlah yang menolong kita melewati semuanya. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me